Shalom, selamat pagi. Berjumpa lagi di dalam ibadah online kita, saudara. Mari kita akan sembah Tuhan, kita memuji, memuliakan Dia, kita tinggikan Dia, sebab kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar atas kami. Dan kami datang untuk memuliakan Tuhan, menyembah nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah hadirat-Mu turun ke atas kami di dalam nama Yesus Kristus. Dan biarlah roh yang menyembah, mengalir, membangun di setiap hidup kami Tuhan. Kami memberkati ibadah hari ini sampai selesainya. Dan biarlah kuasa Tuhan yang akan menolong dan memberkati kami. Demi nama Yesus, kami siap memuliakan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam. Diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Shalom, selamat pagi, puji Tuhan, kita bersyukur, haleluya. Mari kita muliakan Dia, kita tinggikan Dia, jangan lelah dikatakan bahwa bekerja di ladang Tuhan, kita harus tetap semangat dan berkobar-kobar. Roma 12 ayat 11 mengatakan, janganlah hendaknya kerajinmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan.
Saudara, pasti kita mengalami kecapean yang luar biasa dalam mengikut Tuhan, mengiring Tuhan. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah capek dengan kita. Dia selalu memberkati kita di masa susah maupun senang. Oleh sebab itu tidak ada alasan untuk kita tidak selalu memuji dan mengucap syukur kepada Tuhan. Mari terus muliakan Tuhan dengan semangat lagi. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Saya sangat percaya bahwa orang yang beriman pasti diberikan kekuatan yang baru. Saudara, kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan disampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Apapun keadaannya, tetap semangat untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Shalom saudara sekalian, puji Tuhan pada sekarang ini kita tetap harus mengucap syukur kepada Tuhan. Sebenarnya bahagia itu sederhana ketika seseorang bisa menghitung berkat Tuhan, ketika seseorang bisa mengingat kasih Tuhan, sehingga dia tetap masih bisa bersyukur dalam segala keadaan. Nah, hari ini kita akan berbicara mengenai kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan Yesus berkati supaya keadaan apapun juga kami tetap percaya bahwa Tuhan baik, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ini yang akan kami pelajari pada saat pagi ini. Tuhan tolong supaya kami mengerti. Dan segala roh jahat yang akan mengganggu, kami usirkan di dalam nama Yesus. Kami siap untuk mendengarkan apa kata Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah saudara, kebanyakan konsep Allah turut bekerja atau Allah bekerja itu sepertinya Allah bekerja dengan sendirinya atau Allah bekerja sendiri dan kita diam saja. Nah, kebanyakan begitu, sehingga membuat prinsip ini di satu pihak membuat kita protes-protes kepada Tuhan oleh karena konsep ini. Oleh sebab itu kita harus mengerti dengan benar. Kita akan belajar bersama-sama tentang konsep yang benar tentang Allah yang bekerja, dan yang benar adalah Allah turut bekerja. Tema kita adalah Allah turut bekerja. Bagaimana cara Allah untuk bekerja? Nah, kita akan pelajari di dalam Roma 8 ini. Kita akan membahas satu pokok ini saja, dari ayat 18 sampai seterusnya. Ada kurang lebih ada 6 hal yang saya sampaikan supaya dengan cepat kita mengerti. Nanti juga saya akan share tentang tema ini dalam bentuk tulisan kepada semua jemaat. Bagaimana cara Allah turut bekerja? Bagaimana cara Allah
bekerja. Cara yang pertama adalah cara Allah bekerja adalah melalui penderitaan. Roma 8 ayat 18 mengatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Pada saat penderitaan, Tuhan memberi kekuatan. Nah, kita merasa keadaan kita parah. Benar gak? Kadang-kadang kita merasa bahwa waduh, ini Tuhan gak turut bekerja ini karena keadaanku parah. Tetapi perlu diingat, kalau Tuhan tidak bekerja dalam hidup kita, keadaan kita lebih parah. Nah, oleh sebab itu tetap mengucap syukur bahwa Tuhan senantiasa beserta dengan kita di dalam penderitaan kita. Yang kedua, melalui proses penantian akan kedatangannya. Ayat yang ke-19 mengatakan, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Saudara, pada saat bergumul dengan kesetiaan untuk tetap setia kepada Tuhan, untuk tetap setia melayani, untuk tetap setia bergereja, untuk tetap setia ibadah di rumah, nah disitulah Tuhan bekerja mengingatkan bahwa apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia karena ada pengharapan yang kekal. Harapan kita dan tujuan hidup kita bukanlah yang ada di dunia ini. Jadi saya ingatkan bahwa fasilitas yang ada di dunia itu adalah sementara. Belum kita meninggalkan dunia, kesementaraan yang kita miliki sudah jelas. Kita amatilah apa yang kita himpun selama ini, barang sekejap akan hilang. Nah, oleh sebab itu Tuhan kasih kesempatan ini untuk menunjukkan bahwa kamu begitu kerja keras untuk mencari sesuatu yang mudah lenyap, tetapi tetap setia kepadaku, kata Tuhan, karena kalau ini sudah hilang, tetapi harapanmu tidak akan hilang, karena memang tujuan kita adalah kepada kekekalan. Yang ketiga, saudara, Tuhan bekerja dalam keluh kesah rohani kita. Ayat 23 mengatakan, dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita, sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Saudara, pada saat keluh kesah kehidupan kita sering kita lontarkan, sering kita curhatkan, saudara, sebenarnya Tuhan itu bekerja dalam roh kita, dalam hidup kita, meneguhkan bahwa kita tidak sendiri. Dikatakan tadi bahwa semua orang juga mengalami, terutama anak-anak Tuhan. Keluh kesah itu selalu ada di dalam dunia ini. Jadi jangan merasa kita itu paling susah sendiri, paling miskin sendiri, paling tidak bisa sendiri, paling hina sendiri, pokoknya yang paling-paling deh. Sehingga membuat hidup kita rasanya tidak semangat. Tuhan mengingatkan bahwa apa yang diderita oleh anak-anak Tuhan, itu semua anak-anak Tuhan juga mengalami. Nah, oleh sebab itu saran kita para hamba-hamba Tuhan adalah tetaplah bersekutu, tetaplah ada di dalam jejaring, saling sharing sama-sama. Mari saya undang bagi jemaat yang selama ini tidak berkomsel atau apa, mari mencoba. Karena di dalam komsel ini kita saling lihat. Ketika kita ada di rumah, aku susah banget deh, aku paling susah deh. Nah, ketika sampai di komsel, sampai di gereja atau mungkin dalam kegiatan rohani, ada orang yang bersaksi, ternyata dia lebih sengsara daripada kita. Jadi saudara, untuk memberikan kekuatan kepada kita, sesungguhnya banyak orang-orang di sekitaran kita yang lebih menderita daripada kita, dan kita masih disebut orang-orang yang beruntung. Nah, oleh sebab itu tetap berfellowship lah, tetap saling sharing, saling tanya supaya kita tidak merasa sendiri dan tidak merasa paling hina sendiri atau paling menderita sendiri, karena semua anak-anak Tuhan mengalami penderitaan yang sama. Yang keempat, Tuhan bekerja dalam pergumulan pengharapan rohani. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Ayat 25, tetapi jika kita mengharapkan apa yang
tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Saudara, pada saat perjalanan panjang hidup kita, Tuhan itu mengingatkan bahwa pengharapan di dalam Dia itu tidak pernah sia-sia. Yang membuat orang semangat hidup itu adalah harapan. Ya, saya pernah kan memberikan ilustrasi tentang dua tikus yang dalam kegelapan dan tikus yang masih ada cahaya maksudnya. Dan di situ tikus yang tidak ada cahaya cepat mati. Tetapi tikus yang ada lampunya kecil, dia masih tetap hidup. Karena apa? Di dalam terang ada pengharapan. Nah saudara, sesungguhnya ketika kita bergumul itu sesungguhnya yang membuat kita tetap antusias bukan perjalanannya, tetapi tujuannya. Benar gak? Kalau kita konsentrasi kepada perjalanan saja, wah kita sudah patah sejak kapan saudara? Oh, banyak orang-orang yang menyakiti kita, banyak orang yang menjegal kita, banyak orang yang tidak sependapat dengan kita, dan banyak orang yang mematahkan, memutuskan segala cita-cita kita saudara. Tetapi buat orang para pejuang adalah yang dilihat adalah di depan, bukan yang sekarang, bukan penghambat, tetapi yang dilihat adalah apa yang ada di depan, yaitu harapan. Harapan adalah sauhu yang kuat, kata Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudara, dalam perjalanan panjang ini kita harus tetap setia saja. Pokoknya tetap setia saja. Nah, saya melihat saudara bahwa hari-hari ini adalah menunjukkan kredibilitas, menunjukkan kekuatan rohani seperti apa. Yang tersirat, tergambar adalah ketika seseorang kemarin-kemarin sebelum masa pandemi ini, dia orang setia atau tidak setia. Banyak orang yang memberi hidupnya kepada Tuhan untuk melayani, memberi atau tidak, itu sekarang boleh terlihat, bisa tergambar bahwa orang-orang meskipun sama menderitanya tetapi kekuatannya menjadi beda. Karena apa? Dia sudah memulai dari awal sebelum pandemi ini. Nah saudara, tentunya pembangunan, gambaran membangun di atas batu atau membangun di atas pasir itu sebuah realita bahwa kalau orang membangun memang di atas batu, ya tetap kuat. Meskipun dia pura-pura nggak kuat, dia tetap kuat. Tetapi kalau orang di atas pasir membangun di hidupnya, meskipun dia merasa sudah kuat, tetapi tidak kuat. Meskipun dia pura-pura kuat, tetapi akan lemah dan lunglai, saudara. Jadi pembangunan rumah rohani itu harus dilaksanakan bahkan sebelum masa pergumulan. Nah, ini adalah masa pergumulan. Nah, taburan kita kemarin-kemarin kita buktikan hari ini. Apakah kita runtuh secara rohani atau tetap bangkit? Nah, begini saudara, tolong bedakan antara orang yang terlihat kuat tetapi sebenarnya rapuh rohani. Maksud saya adalah bahwa ada banyak orang yang memang terlihat kuat, tetapi sesungguhnya kekuatan itu adalah kekuatan semangat jiwani, kekuatan antusias saja atau motivasi saja, tetapi bukan kekuatan rohani. Yang artinya bahwa orang itu kuat secara ekonomi, secara apa, tetapi sebenarnya secara pengharapan di dalam hati dia kurang. Disebutnya kering, saudara. Jadi dia memiliki apa-apa tetapi nggak ada damai sejahtera. Tetapi ada beberapa orang, kebanyakan anak-anak Tuhan adalah tidak banyak memiliki apa-apa, tetapi damai sejahtera dia miliki. Dan di sekitarannya banyak orang sudah memiliki banyak hal, tetapi dia kurang puas. Selalu pengen ini, selalu pengen ini. Dapat satu pengen dua, dapat dua pengen tiga, dapat tiga pengen empat, dan selanjutnya. Tetapi orang yang hanya memiliki setengah atau satu, dengan setengah dan satunya itu dia tetap bisa menikmati itu. Bukankah hidup lebih enak yang begini, saudara? Ya, nah jadi saudara sekalian, tetaplah setia saja. Pasti nanti taburan kita akan tuai, saudara. Yang kelima, dalam kegalauan doa kita, ayat 26 mengatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah saudara, kita kadang-kadang dalam pergumulan itu berdoa pun kadang-kadang sampai kita tidak bisa. Seperti Hana. Bahkan cuma komat kamit, saudara. Dan bahkan hari-hari ini pun ketika pergumulan begitu panjang, begitu luar biasa, kita pun berdoa sudah kayak nggak bisa berdoa. Bener gak? Ya.
Jangan saudara bilang, Pak, saya gitu loh Pak, saya nggak bisa berdoa Pak. Tuh, sejak kecil emang nggak bisa berdoa. Beda, maksud saya adalah sampai pergumulan begitu panjang, sampai doa yang sama kita naikkan kepada Tuhan setiap hari, pagi, siang, malam, sampai ya Tuhan kalau saya mau berdoa, doanya ini lagi, doanya ini lagi. Udah habis kata-kata untuk mengucapkan apa-apa. Nah, ada yang lain lagi mengatakan, saya mau doa deh, atau ditunjuk doa. Saya mau berdoa kalau saya sudah fasih berdoa. Nah saudara, kayak orang itu begini, saya ingin naik sepeda kalau saya sudah bisa, tetapi nggak mau belajar, bener ya? Dia nggak akan bisa-bisa dan nggak akan naik sepeda. Karena apa? Karena prinsip dia adalah saya akan naik sepeda kalau saya sudah bisa. Nah doa saudara, lakukan saja. Karena tentunya doa dengan bahasa ibu, dengan bahasa sehari-hari, dengan apa-apa yang penting sopan di hadapan Tuhan, Tuhan sangat mengerti. Dan banyak yang kita doakan itu salah doa, yang kita doakan kurang lengkap, dan bahkan kita lupa berdoa saudara. Tapi bukan berarti saudara nggak apa-apa kita nggak berdoa. Nanti kan Roh Kudus yang mendoakan kita atau mensyafaatkan kita. Tidak saudara, maksudnya adalah apa yang kita lakukan, yang kita katakan itu nanti diteruskan. Kalau kita nggak kata-kata apa-apa, kita nggak berkata apa-apa, maksud saya tidak mendoakan apa-apa, bagaimana diteruskan? Tetap kita berusaha untuk berkata-kata semampu kita, nanti Roh Kudus yang akan mensyafaatkannya kepada Allah Bapa. Jadi tetap lakukan saja, jangan tunggu-tunggu sampai saudara bisa berdoa kemudian baru mau berdoa. Tidak, lakukan saja. Toh saya atau kita pun tidak akan membuli dengan doa-doa yang kurang lengkap saudara. Yang terakhir, di dalam segala sesuatu. Nah ini yang sering kita baca saudara, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi saudara, dalam segala hal itu dari ayat 18 tadi loh sampai ke bawah itu, dalam segala hal kayak gitu Tuhan tuh turut bekerja ya. Di dalam penderitaan Tuhan bekerja, di dalam proses penantian kedatangannya Tuhan bekerja, dalam keluh kesah rohani Tuhan bekerja, dalam pergumulan pengharapan rohani Tuhan bekerja, dalam kegalauan doa kita Tuhan bekerja. Nah dalam segala sesuatu ayat 28 bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Saudara, ketika warna kehidupan kita begitu carut marut, Tuhan itu selalu hadir. Saudara, kita merasa bahwa Tuhan hadir ketika kita sedang bahagia, tetapi Tuhan tidak hadir ketika kita sedang menderita. Ada sebuah ilustrasi, ada Tuhan dan juga umat yang berjalan bersama-sama di pasir yang begitu halus. Nah tapak itu ada 4, artinya Tuhan beriringan dengan dia. Tetapi di jalan-jalan yang licin, dia melihat bahwa tapaknya kok cuma 1 pasang. Dia protes kepada Tuhan. Tuhan, pada saat jalan enak engkau bersama aku, di sebelahku gitu loh. Tapi ketika jalan licin yang membuat saya bisa jatuh, kau meninggalkan aku. Karena kaki tinggal setapak, sepasang maksud saya. Dan Tuhan bilang, nah sebenarnya tapak kaki itu bukan tapak kakimu, tetapi itu adalah tapak kakiku. Karena pada saat jalan mudah kita berjalan bersama-sama, tetapi ketika jalan licin aku menggendong kamu. Amin saudara. Ya, jadi Tuhan itu berlakunya seperti itu. Bapak sama anak aja lah. Pokoknya bagaimana menggambarkan Tuhan dengan segala pendidikan, aturan, disiplinnya. Bayangkan saudara itu seorang anak dan Tuhan itu Bapa kita. Kalau masih susah lagi, gambarkan saja bahwa Tuhan itu seperti saudara yang bapak-bapak atau ibu-ibu kepada anaknya.
Bagaimana mencintai, bagaimana mendidiknya, kan olahannya seperti itu. Jadi cinta kepada anak oleh bapak atau emaknya ini kadang-kadang melalui pukulan kecil, melalui marah dan sebagainya. Dan tentunya kita akan paham betul bahwa marahnya Tuhan itu karena cinta. Puji Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudara, semua yang Tuhan izinkan ketika mendatangkan kebaikan, paling tidak beginilah. Yang terakhir ini saya katakan bahwa kalau hari ini kita belum mengerti, memang semua orang ketika ada dalam proses Tuhan tidak mengerti, tidak tahu persis baiknya Tuhan itu di mana. Semua orang begitu. Tetapi tunggu saja bahwa di belakang sana ada kebaikan. Jadi orang tahu kebaikan sesuatu yang tidak mengenakan itu adalah 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, atau 10 hari kemudian, atau hari berikutnya. Dan itu kita alami kan. Oleh sebab itu kita minta maaf kepada Tuhan sering sekali. Oh Tuhan, saya pikir Tuhan marah, saya pikir Tuhan itu jahat. Tetapi ternyata tidak. Jadi sebagai penutup pesan saya adalah tetap percaya kepada Allah yang turut bekerja di dalam seluruh kehidupan kita. Percayalah bahwa masa pandemik, masa corona ini adalah salah satu cara Tuhan juga bekerja dalam hidup kita. Dan pasti ada kebaikan. Apa itu? I don't know. Saya nggak tahu sekarang ini. Nanti kita akan tahu. Tetapi saya beriman di dalam pengharapan rohani saya bahwa pasti di balik semua ini ada kebaikan yang Tuhan akan berikan. Tuhan memberkati. Shalom, kita akan berdoa. Tuhan Yesus berkati umat Tuhan yang luar biasa, tetap setia meskipun ibadah di rumah. Dan kami percaya Tuhan, hamba-Mu percaya bahwa kesetiaan tidak akan pernah sia-sia. Oleh sebab itu datangkan kuasa-Mu, nyatakan kuasa-Mu sampai kami mengerti dengan terbuka bahwa Tuhan bekerja dengan cara yang seperti ini. Kami tidak tahu. Tetapi yang kami tahu adalah apapun yang Tuhan izinkan, yang Tuhan lakukan adalah untuk kebaikan kami semuanya. Bersyukur senantiasa. Saudara, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, berkat yang agung, berkat yang luar biasa, memberikan kekuatan di masa-masa pandemi ini. Sambil kita menunggu waktunya untuk kita bisa beribadah kembali. Tetap setia kepada Tuhan. Tetap berpikir baik, berkata baik, bertindak secara baik. Dan biarlah engkau akan tetap diberkati. Kiranya berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak Ibu Saudara hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Yang percaya katakan, amin. Setiamu tak akan berubah seperti janjimu abadi. Apa yang kau janjikan selalu tergenapi sesuai waktumu. Tak perlu khawatir ditinggalkan sendiri tanpa cintamu. Sebab kau yang akan datang kembali jemput umat kesetiaanmu. Yesus akan datang menjemput umatnya, memberi mahkota, memberi tempat yang abadi. Yesus akan datang menjemput
yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bahwasanya kasih setia Tuhan tidak akan berubah, seperti janjinya ya dan amin. Kasih setiamu tak akan berubah seperti janjimu abadi. Apa yang kau janjikan selalu tergenapi sesuai waktumu. Tak perlu khawatir ditinggalkan sendiri tanpa